Pak Swin. Jadi kan bisa operator kamera ini, Pak. Ini ngerekam. Ini. Oke, udah mulai ngerekam. Nanti di sini. Sini kamera. Siap. Oke. Depan suara. Terus nih di panjangan mutar-mutar ngeliat siapa. Saya Pak. Butuh kursi, Pak. Oke. Ya, ini sudah ngerekam, Pak. Sudah. Ya. Nah, ini matikan. Ini on off lah. Ya. Apa sih ini? Ini kalau foto. Oh, ini record. Ini record tapi sudah mulai. Ya. Kita mau langsung mulai nih, Pak. Langsung mulai. Ya. Baik. Mari kita mulai, Bapak-Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas segala nikmatnya kita dapat berkumpul di Rumah Hamka Malaysia pada malam hari ini untuk mengadakan pengajian pertama ya di periode kepengurusan Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah tahun 2025-2027 insyaallah. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak Fauzi Fatkur, Bapak-bapak Ketua Majelis, Pimpinan PCM, mahasiswa KKN, adik-adik PKL, ya, ahlan wa sahlan di Rumah Hamka Malaysia. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas satu kajian yang menarik, karena yang akan kita bahas adalah tentang manajemen kekayaan dalam Islam. Bahwasanya ternyata Islam tidak hanya mengatur soal urusan akhirat saja, tapi juga urusan dunia, bahkan kekayaan yang sifatnya sangat duniawi, tapi ternyata juga diatur oleh Islam. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Nurizal Ismail. Ya, silakan Ustadz. Ahlan wa sahlan Ustadz. Beliau saat ini adalah dosen peneliti di IIUM, Fakultas Ekonomi, kuliah of Economics ya. Ya, alhamdulillah saat ini beliau asisten profesor dan kita doakan mudah-mudahan beliau lama di Malaysia. Amin amin. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, juga teman-teman yang di Zoom juga bisa menyimak ya, insyaallah. Mari kita berikan kesempatan dan waktunya kepada Ustadz kita, Ustadz Nurizal. Pada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Ya, syukur katsiran Ustaz Abdul Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aknina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa karrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bisa bermuajah
bersilaturahim di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi Allah di Rumah Hamka, ya, PCIM dan PCIA Malaysia, dan juga ikhwan wal akhwat yang ada di ruang maya, ya, yang hadir di Zoom meeting ataupun di YouTube. Alhamdulillah, suatu kesyukuran bagi saya memperdanai gitu, ya, kajian kitab Turos, ya, karena kajiannya nanti akan banyak, tidak hanya kajian ini saja, nanti ada kajian fikih, kajian hadis oleh ustadz-ustadz, ya, yang ada di PCIM dan PCA Malaysia. Ini juga menjadi kesyukuran bagi kita semua, ya. Kita banyak sekali, ya, al-asatidz, ya, yang siap mengajarkan kita, ya, tentang ilmu Islam, baik itu ilmu fardu ain maupun fardu kifayah. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas satu kitab, ya. Ini kitabnya, ya, judulnya adalah Al-Iqtisad fi Rizq Al-Mustatab. Ya. Jadi ini adalah kitab tentang ekonomi Islam. Ya, ini bukan saya mengatakan. Profesor Orman, seorang profesor dari ISTEC dahulu, yang kemudian beliau kembali ke Turki. Beliau adalah pembimbing dari guru saya juga, Profesor Dr. Uki Sugiharto, ya, waktu kuliah dibimbing oleh Profesor Orman. Beliau mengatakan bahwa kitab Al-Kasab ini merupakan kitab khusus, ya, yang membahas ekonomi Islam, genrenya Al-Kasab. Ya, jadi beliau membagi sumber ekonomi Islam itu jadi dua, yaitu yang umum dan yang khusus. Nah, yang khusus itu ada 5, ya. Ada yang genrenya kitab Al-Kharaj, ya, ngomongin tentang kitab perpajakan. Ada yang ngomongin keuangan publik, yaitu Kitabul Amwal yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim dan beberapa tokoh yang lain. Ada kitab Al-Kasab. Kitab Al-Kasab ini tidak hanya ditulis oleh Imam Hasan As-Syaibani, tapi banyak ulama yang menulis kitab sejenis ini dengan judul yang sama. Misalnya ada Al-Muhasibi, Al-Harith Al-Muhasibi, seorang sufi, ya. Beliau menulis kitab Al-Makasib wal Wara'. Selanjutnya ada kitab yang lain, ya, Al-Hathu Al-Kathbi, ya. Dan banyak lagi kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang bergenre Al-Kasab. Nah, namun kitab yang paling tua ini, ya, ini karena beliau ditulis di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ya, jadi kitab udah lama sekali, ya. Ini ditulis di masa Harun ar-Rasyid. Ya, Khalifah Harun ar-Rasyid, di mana kejayaan Islam sangat gemilang sekali. Bahkan dibuat cerita 1101 malam. Ya, bahkan ada lagunya. Ya. Ya, jadi sangat luar biasa. Dan kitab ini ditulis sebenarnya sebagai warning, ya, bagi umat Islam pada waktu itu. Karena banyak orang-orang yang sudah kaya itu lama-lama jauh dari Tuhannya dan jauh dari agamanya. Maka beliau menuliskan kitab Al-Iqtisad. Berbeda dengan sahabat maupun gurunya Imam Abu Yusuf yang lebih memilih menulis kitab Al-Kharaj, ya, kitab perpajakan Islam. Ya, jauh sebelum Adam Smith, Imam Abu Yusuf, yang guru dari Imam As-Syaibani dan juga sahabatnya, itu nulis kitab ini, kitab Al-Kharaj. Imam Abu Yusuf dan Imam As-Syaibani sering disebut sebagai Sohibani. Ya. Ya, daerah-daerah atau negara yang bermazhab Hanafiyah menyebutnya Sohibani. Ya, kalau dua ulama ini sudah agree, sepakat, nah itu menjadi keputusan tuh fatwanya. Ya, Imam As-Syaibani dan Imam Abu Yusuf. Oke, Al-Iqtisad fi Rizq Al-Mustatab. Ya. Jadi di sini Al-Iqtisad dari kata Al-Iqtisad, ya, ya,
Ini tidak asal katanya fa'ala ya, al-kasbu, kasaba yaksibu kasban. Ya. Yang artinya kalau kita buka Lisanul Arab ya, yang ditulis oleh Ibn Manzur, itu artinya tolabur rizki, mencari rizki. Dan kata kasab ini umum ya, digunakan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Berbeda dengan kata al-iktisab. Al-iktisab itu digunakan ya, untuk manusia, untuk kenikmatan manusia dan untuk kepentingan mereka diri sendiri. Makanya al-iktisab itu lebih dekat dengan berusaha untuk memenuhi dirinya sendiri. Ya, dengan cara bekerja untuk mencari harta. Ya. Makanya di sini al-iktisab fir rizki. Berusaha dengan usahanya mencari rizki yang baik. Ya, al-mustatab itu dari kata thayyibun. Ya, jadi rizki yang baik. Ya. Karena nanti ada perbedaan pandangan antara Imam Asy-Syaibani dengan ulama yang lainnya bahwa rizki itu, yang dikatakan rizki itu hanya untuk kepada yang muslim. Ya. Dan buat non muslim itu bukanlah rizki. Ya. Nah, itu ada berbagai pandangan tentang makna dari rizki, gitu ya. Oke, saya akan mengenalkan tokoh ini dulu ya. Siapa sih sebenarnya Imam Hasan Asy-Syaibani? At-ta'rif bil mu'allif ya, pengenalan ya. Kenal maka tak sayang. Maka kita baca bukunya, kita tidak kenal ulamanya ya. Saya rasa yang di sini belum banyak juga yang belum kenalan dengan Imam Hasan Asy-Syaibani. Padahal beliau adalah murid ya, di antara murid kesayangannya Imam Abu Hanifah. Ya, selain Imam Abu Yusuf. Ya, amal muallif wa Abu Abdullah Muhammad bin Farqad Asy-Syaibani bil Wala. Ya. Jadi penulis kitab ini ya, dia namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Farqad Asy-Syaibani bil Wala. Apa itu bil Wala? Ya, bil Wala ini artinya adalah ya, dia bukan di laqab Asy-Syaibani itu bukanlah nasab, tapi dia adalah seorang hamba yang dibebaskan oleh suku Asy-Syaibani. Ya, al-wala bil itqi. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Jadi orang tuanya itu adalah seorang budak yang dibebaskan oleh suku Asy-Syaibani. Maka di akhir namanya ada Asy-Syaibani. Jadi kadang ada laqab itu yang dia adalah nasab, ada juga laqab itu yang dia asasnya adalah budak yang dibebaskan oleh suatu suku ya, dan dinisbatkan di namanya, di akhirat namanya. Nah, Syaibani ini adalah nama dari suatu suku. Qala al-Khatib al-Baghdad. Khatib al-Baghdad ya, penulis sejarah Baghdad. Ini Khatibul Baghdad ya, sekretarisnya Khalifah. Fi kitab Tarikh Baghdad ya, asluhu ya, ini asalnya ya, asal daerahnya Imam Hasan Asy-Syaibani min ahli qaryati tusama Harasta. Ya, dia adalah berasal dari desa yang namanya adalah Harasta. Ya. Yang qadama Abu al-Iraq ya, kemudian orang tuanya datang ke Irak. Ya. Fawaladalahu Muhammad biwasit. Pusat wasit. Ya, ini pakai to ini wasit. Ya, agak mirip wasit dan wasit. Ya, jadi ketika datang di Irak orang tuanya, dan akhirnya lahirlah Imam Asy-Syaibani di kota Wasit. Ya, ya sanat di Wasit ya, sanatis ini wasalasina wa miyah. Ya, 183 Hijriah beliau lahir di kota Wasit. Ya. Karena Abu min ahli Jazirah ya, min judi ahli Syam. Ya, jadi asal dari Syam. Harasa ini bagian dari Syam. Ya, Syam itu dulu banyak, yang banyak kota, termasuk Palestina itu bagian dari Syam. Syria
ya itu juga bagian dari Syam. Ya, ketika menjadi suatu negara terpisah-pisah, ya, jadi Syria, jadi Palestina, ya, termasuk Yordan itu juga bagian dari Syam. Ya, wa huwa ar-raji fi tarikh miladi. Nah, ini yang paling benar ya menurut ya tarikh ya penanggalan kelahirannya. Ya, jadi di daerah ya lahir di Wasit. Wa fi manaqib Abi Hanifah ya lil Qurdiri an Sumairi ya, anil Qadi Abi Hazan anna walidahu maula libani Syaibat min qaryati Palestina. Ya, jadi dari manaqib ya Abi Hanifah ya yang ditulis Al-Qurdi ya dari As-Sumairi dari Qadi Abi Hazam bahwa orang tuanya itu adalah budak dari suku Seibani ya dari desa di Palestina. Ya. Wa fi Mujam al-Baghdad liyakut al-Hammani ya, dari Mujam ya kamus ya tentang negara buldan ya negara-negara ya yang ditulis oleh Yakut al-Hammani ya harosta ya bitahrik wa sukun asin wa ta ya qaryatun kabiratun amiratun fi wasati bustanain ya di Masko ala torki hims baina wa bain di Maskos aksar min farsa wa harosta al-manzara min qaryati di Masko aidan bil huta fi syarqiha. Nah, jadi kota ini, kota Harasta ini itu adalah Korea Kabiro, ya desa yang besar, yang makmur, amirah, ya fiwasati basatin di tengah dua bustan, ya satu Himes, ya dan satu lagi Gusto. Gusto ini di Syria ya, dulu tahun 2013 termasuk yang dihancurkan ya masa peperangan di Syria ya. Dan Gusto ini adalah disebut juga adalah benteng zaman itu, zaman Nabi dan sahabat Khulafaur Rasyidin, benteng pangan, pusat pangan, karena dia itu adalah oasis yang mengelilingi daerah Damaskus. Jadi sangat subur sekali. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ya kota Gusto ini ya disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang sudah saya bacakan. Hadatsana Hisham bin Umar, hadatsana Yahya bin Hamzah, hadatsana Ibnu Jabir, hadatsani Zaid bin Arta, qala sami'tu Jubair bin Nufair yuhadditsu an Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fustatal muslimin yaumal malhama bil ghutah ila janibi madinatin yuqalu laha Damasku min khairin madain asyam. Ya, jadi kata Rasul ya bahwa tempat berkumpulnya orang muslim nanti di hari peperangan, ada yang menyebutkan nanti peperangan melawan Dajjal. Ya, itu tempatnya di Gusto. Ya, yaitu dekat mana? Dekat Damaskus, Syam, di antara kota-kota terbaik yang berada di Syam. Ya, Damaskus ya. Jadi Gusto ini adalah kota yang disebutkan ya dan menjadi di antara tadi saya sebutkan benteng pangan, ya, sumber pangan, banyak memberikan kontribusi kepada daerah-daerah lain di Syam. Ya. Oke. Wal khatib wa ghairuhu lam yu'ayyid ihdal qoritain allati min wulida Muhammad bin Hasan walakin alladhi yukhadu min kalam bin Khalikan anna walida Muhammad bin Hasan min qaryati Harasta allati bil Huta. Ya, jadi dari kota Harasta ya. Huwa hiya allati yuqalu la Harasta al manzaru ala ma yufham min ibarati Yaqut. Ya, jadi ini menegaskan paragraf sebelumnya bahwa benar-benar ayahnya itu dari Harasta. Ya, kota yang sangat subur,
kota yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulida Muhammad biwasit wa nasha bil Kufah. Ya, jadi dia lahir di Wasit, kemudian tumbuh besar di Kufah. Mawaladihi bersama orang tuanya, wasami'al ilma ya biha, ya, min Mus'ar bin Kidam wa Sufyan Ats-Tsauri wa Umar ibn Dar wa Malik bin Mahul. Nah, jadi di Kufah ya bersama orang tuanya beliau ini melakukan sami ilmu, mendengarkan ya ilmu di kota Kufah dari siapa? Dari Mus'ar bin Kidam wa Sufyan Ats-Tsauri ya tabi'in ya tabi'in wa Umar bin Zar wa Malik bin Mahul wa zahaba ilal Madinah fa akhadha an Malik bin Anas. Ya, kemudian pergi ke Madinah dan belajar juga sama Malik bin Anas. Ya, wa ruya anhu al-muwatta wastaqara bil maqam masyaihi Abi Hanifah idza tubiya Abu Hanifah wa Umar Muhammad wa thamani asara aman wa tamat tariqal akbar talamuz Imam Abu Yusuf wa Auza al-Auza ya wa Bakir bin Amir wa ghairihima. Ya, jadi guru-gurunya ini ada Anas bin Malik bin Anas, ya, kemudian ada Abu Yusuf sendiri, ya. Qala Ibn Abil Hakim, ya, Sami'tu Syafi'i, ya, dari bin Abil Hakim, ya, aku mendengar, ya, Asy-Syafi'i. Yaqulu qala Muhammad bin Hasan, ya, berkata, ya, berkatalah Muhammad bin Hasan, ya, aqamtu, ya, aku tinggal ala babi Malik. Ya, aku pernah tinggal belajar di madrasah ya Imam Malik talatin ya 3 tahun. Ya, wa qasran wa sami itu min lafzi aktar min sab'umiyah hadis ya. Dan aku mendengar langsung dari lafaznya ya itu lebih banyak sekitar dari 700 hadis. Ya, aku belajar kepada Imam Malik. Nah, ini yang terakhir sebelum kita masuk kepada kitabnya. Ittisaluhu bi Abi Hanifah, ya. Hubungannya dengan Abu Hanifah apa sih, ya? Sampai beliau sangat dekat dengan beliau, ya. Karena Abu Hanifah yuqimu bil Kufah qabla intiqali ila Baghdad. Ya, jadi Abu Hanifah ini tinggalnya di Kufah ya sebelum pindah ke Baghdad. Wa kana Muhammad, ya, Muhammad ini Imam Hasan Asy-Syaibani yatlubul hadis wal ilma biha. Ya, jadi Muhammad Asy-Syaibani itu belajar hadis ya dan ilmu itu di kota Kufah. Ya. Hanya ini ke Kufah, ya. Bukan ke Abu Hanifah, ya. Ya, kalau ke Abu Hanifah jadi bihi, ya. Wa sami'a minal hadis syai'an katsiran. Jadi banyak beliau belajar ya, mendengar hadis-hadis yang sangat banyak dari gurunya ini Abu Hanifah. Fa'asyira Abu Hanifah ya. Jadi beliau berinteraksi dengan Abu Hanifah, wasami'a minhu ya, melakukan sama ya. Ya, itu mendengarkan hadis-hadisnya. Ya, wa nazara fi ra'i, dan beliau juga mendalami metodologi ra'i ya. Jadi Hanafi ini kan terkenal dengan pemikiran rasionalnya ya, pemikiran rasionalnya faghalaba alaihi ya, dan beliau menguasainya ya, wa urifa bihi, dan beliau dikenal ya, seorang ulama yang bermazhab ar-ra'i, bermazhab yang merupakan cenderung menggunakan akal ya, wa nafaza bihi, dan unggul ya dengan metode ra'i ini ya, metode pengembangan hukum dengan akal. Wa yazharu anna Muhammadan zahaba ilal Imam Malik ba'da wafati syaihi ya, jadi Muhammad ya Imam Asy-Syaibani pergilah belajar ke Imam Malik setelah wafatnya gurunya ini Abu Hanifah. Wa ittisaluhu bihi al-muddah tawilah, dan itu cukup lama.
Ya, hubungannya cukup lama ya. Ke siapa? Kepada Imam Malik. Ya, setelah dia berangkat ke Madinah, itu belajar cukup lama kepada Imam Malik. Lam yu'thir fi qatisilah bainihi wa baina sayyid. Tapi itu tidak memutuskan hubungan silaturahim ya antara gurunya ya antara dirinya dengan gurunya Imam Abu Hanifah. Ya. Ini adalah hubungan intelektual jangka panjang. Jadi tidak melupakan guru-gurunya yang sudah meninggal ya, dan dia belajar kepada guru yang baru, tidak. Ya, kalau bagi anak pesantren, guru ketika belajar itu ya guru itu ya guru tak guru ya, ada keberkahan ya dalam dirinya yang tidak bisa kita lupakan. Ya. Falizalika aqam bil Kufah, maka tetap dia tinggal di Kufah akhirnya. Ya, akifan ya. Dengan niat ya yang komitmennya kuat ya, tinggal hidup di Kufah. Ba'da audati ya, ala mutabatil wasil, setelah kepulangannya ya dalam mengkaji ya kajian-kajian, kemudian melakukan tadwin fi mahzi Abu Hanifah ya, tadwin penulisan ya karya-karya Imam Abu Hanifah. Ya, beliau di antara muridnya yang banyak menulis fikih mazhab Hanafiyah, itu Imam Hasan Asy-Syaibani. Nah, jadi itulah sepenggal riwayat ya, riwayat dari Imam Muhammad Asy-Syaibani ya. Oke, kita masuk kepada muqaddimah al-kitab, pendahuluan kitabnya. Ya. Jadi ini sebenarnya yang nulis kitab ini adalah namanya ya di sini ya qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Muhammad bin Sam'ah ya rahimahullah. Ya, jadi yang nulis ini, yang membuat ringkasan kitab ini adalah murid dari Imam Asy-Syaibani. Ya, yang disebutnya adalah Syekh Imam ya, yang terkenal itu Muhammad bin Sam'ah ya, semoga Allah ya memberikan ya rahmah kepadanya. Sa'alani ba'dul asdiqa ya. Sebagian sahabat-sahabatku memintaku. Ya, ini kata Muhammad bin Sam'ah. Fasahallahu fi ajalihim. Ya, semoga Allah ya melapangkan ya usia mereka. An akhtasiru kitab al-Imam al-Alim al-Allamah Muhammad bin Hasan rahimahullah. Ya, aku meringkas satu kitab ya, yang ditulis oleh imam ya, yang alim, yang masyhur ya, Muhammad bin Hasan, semoga Allah memberikan rahim kepadanya, al-musamma yang berjudul bi kitabil iktisab wa rizqi al-mustatab. Judul kitabnya adalah al-iktisab wa rizqi al-mustatab. Fastakhartu Allah ta'ala, maka aku memohon petunjuk kepada Allah. Ya. Istikharah, fastakhartullah. Ya, yang terbaik, minta yang terbaik. Wa syara'tu fihi. Ya, aku memulai dengan niat dan komitmen yang kuat. Ya. Rajiban ats-tsawab, dengan memohon, meminta ya pahala. Ya. Minal mulki wahab ya, yang maha berkuasa dan yang maha memberi. Ya, syara'ah ya. Ya, ada perbedaan pandangan. Syara'ah dengan bada itu berbeda ya. Kalau bada itu memulai ya dengan biasa aja kadang-kadang. Tapi kalau syara'ah ini dia itu memulai sesuatu udah dengan niat yang kuat dan komitmen yang kuat. Ya, maka memilih katanya dengan kata wa syara'tu, bukan wa bada'tu. Ya, itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Ya, beliau memulai dengan pujian ya kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nazir
fi hadzal kitab tanzuru fihi bi ainir ridha liyaghfira laka Allah ma qad madu. Wahai para pembaca, Bapak Ibu-ibu, rekan-rekan wa ikhwan, antum lagi membaca, saya bacain ya. Ini lagi ngasih nasihat beliau ini. Fa yuhayyun nazir, wahai para pembaca, fi hadzal kitab, pada kitab ini, tanzuru fihi ya. Anda melihat di dalamnya itu bi ainir ridha. Ya. Bi ainir ridha, dengan mata ya yang ridho, atau bahasa lain dengan prasangka yang baik. Ya, jadi bacanya itu belum ini udah wah ini dari mazhab Hanifi. Saya mazhabnya Syafi'i gak cocok di buku gitu ya. Udah prasangkanya itu udah ainus sukhti, bukan ainur ridho ya. Ya, jadi dengan prasangka yang baik. Don't judge the book by its cover. Ya. Lihat awalnya gambarnya kok jelek ya, isinya jelek ya. Jadi harus dengan ainur ridho. Liyaghfira lakallahu ma qad madu. Semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu. Ya. Itu. Jadi si penulis si peringkas kitab ini ya Syekh Muhammad bin Sama menasihati para pembaca ya untuk membaca kitab ini dengan ainur ridho, dengan prasangka yang baik ya, dengan cara seksama ya, dengan teliti, dan tidak mungkin ya ada kritik pasti gitu ya, tapi membaca terlebih dahulu. Allah faradu 'alal ibadi al-iktisab li talabil ma'ash liyastainu bi ala taatillah. Sesungguhnya Allah ya mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berusaha mencari kekayaan li talabil ma'ashi, untuk mendapatkan penghidupan, liyastainu bi ala taatillah ya, dengannya maka Anda akan dibawa kepada ketaatan kepada Allah. Yastainu bi ala taatillah ya. Jadi akan menolong Anda ya kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari statement ini kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya kepada hamba-hambanya ya untuk bekerja. Bekerja untuk apa? Ya untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya untuk mendekatkan ke diri kepadanya, untuk melakukan ketaatan kepadanya. Jadi kalau ada yang bekerja tapi dirinya semakin jauh dari Allah, maka mari coba kita muhasabah. Jangan-jangan pekerjaan itu tidak membawa keberkahan, ziyadatul khair, malah berdampak kepada ziyadatul su. Ya. Ya, kerjaannya itu malah membawa kepada keburukan. Nah, kita harus berintrospeksi. Ya, jadi kerja itu wajib. Ya, sebagaimana yang disebutkan di sini, wallahu yaqul fi kitabil aziz wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsir. Carilah karunia Allah dan sebutlah nama Allah yang banyak. Ya, di sini ada dua, ya ada dua. Dalam kalimat ini ada dua perintah. Yang pertama perintahnya kita disuruh cari kekayaan di dunia, tapi yang kedua kita nggak boleh melupakan Allah. Ya, kenapa? Karena banyak cerita orang udah kaya lupa sama Allah. Dalam sejarah banyak kisah-kisah itu diceritakan. Qarun itu adalah umatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika sudah kaya, Nabi Harun diutus untuk meminta zakat. Dia menolak. Kalau orang saya yang berusaha, saya yang kerja, saya nyari duit, ngapain saya bayar zakat? Juga kisah Sa'labah yang minta-minta mohon-mohon ya untuk dijadikan kaya. Rasulullah sudah menolak, tapi hanya doakan juga. Akhirnya apa? Dengan banyak ternaknya lupa kepada Allah. Makanya di sini ditegaskan boleh, ya,
mencari karunia Allah, tapi jangan lupa wazkurullah katsira. Ya, ini dalam surat Al-Jumat 10. Maka ditegaskan oleh beliau, faja'alal iktisaba sababan lil ibadah. Maka jadikanlah aktivitas berusaha mencari harta itu tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah, sababan lil ibadah. Ya. Sababan lil ibadah. Ya, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum. Dari apa yang musibah yang kamu dapat, ya, itu ya karena hasil dari perbuatanmu, perbuatan kalian. Di dalam Asy-Syura ya 30. Ai bi janayatikum ala anfusikum wa qasumia jinayatul mar'i ala nafsi kasban. Wa qala jalla wa ala fi ayatis sariqah. Ya. Ini ya, jadi perbuatanmu itu disebabkan ya dari jinayah, ya, perbuatan kriminal, ya, dirimu sendiri, ya, maka kamu mendapatkan balasannya. Ya, ini di ayat Sariqah, ya, kalau dia mencuri maka dia dikisos, ya, potong tangan, ya. Basina min irtikabil mahzur fa'aram anallah mustamil bi kulli babin walakin indal itlaq yufhamu minhu iktisabal mal. Jadi banyak ayat yang menyebutkan tentang makna al-kasab di sini, ya, itu konteksnya banyak, fi kulli babin, ya, banyak konteksnya. Walakin indal itlaq, ya, yufhamu minhu iktisab, tapi maksudnya di dalam kitab ini itu adalah tentang iktisabul mal. Berusaha, ya, dengan usahanya sendiri mencari kekayaan, ya. Jadi kasab itu mencangkup, ya, perbuatan baik dan buruk, ya, secara umum, ya, kata kasab, ya, tapi maksudnya di sini, ya, kasab itu adalah berusaha untuk mencari kekayaan. Maka kasab itu netral, ya, secara linguistik, ya, netral secara linguistik. Ya, tapi ya yang membedakannya adalah secara niat, ya, cara melakukannya dan tujuannya. Secara linguistik ya netral, tapi secara niat, tata cara dan tujuan kita melakukan kasab itulah yang berbeda. Yang membedakan itu ya dipengaruhi, dimotivasi oleh syariah. Ya, dimotivasi oleh syariah. Ya, niat. Ya, kita diminta, ya, untuk ketika kita berusaha melakukan sesuatu itu harus niat. Bahkan niat itu menjadi rukun dalam ibadah. Makanya ketika bekerja itu juga harus ada niat, jangan hanya ketika kita melakukan ibadah-ibadah ritual. Ya, niatnya, ya, niat sholat, niat puasa. Maka kita kalau bekerja kita juga harus ada niat. Makanya disebut tadi fajal iktisaba saban ibadah. Niatnya untuk ibadah, untuk meningkatkan ketakwaan. Ya, harus ada niat motivasi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak hanya untuk aspek ibadah mahdhah, ya, tapi juga muamalah itu harus diniatkan. Ya, jadi niat itu sangat penting. Ya, di dalam kaidah fikih yang 5, ya, al-umuru bimaqasidih. Ya, segala sesuatu itu memiliki tujuan. Tujuan itu basisnya, ya, fondasinya adalah niat. Innamal a'malu binniyah. Ya, sungguhnya, ya, segala sesuatu itu dimulai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi niat itu penting. Makanya kalau kita bekerja, maka harus diniatkan tawakal kepada Allah. Kalau kita buka kitab yang lainnya, di kitabnya Al-Muhasib misalnya, Al-Makasib wal Waro, itu bab pertama membahas tentang tawakal. Jadi tawakal itu menjadi fondasi pertama bagi kita yang ingin bekerja, ingin keluar rumah. Ya, ya, kita udah niatkan mau bekerja,
ya, kemudian kita berusaha bekerja, ya, bekerja di kantor atau dimanapun, ya, kemudian kita niat tawakal kepada Allah. Segala sesuatunya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hubungan antara niat, ya, dan ridho, pasrah atas apa yang Allah berikan dari apa yang kita lakukan. Makanya tawakal itu harus didahului oleh ikhtiar, usaha. Tawakal aja lah kepada Allah, nggak gitu. Ya, tawakal itu harus didahului dengan ikhtiar. Baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Subhada Muhammad rahimahullahu al-kitab biqaulihi talabul kasbi faridatun ala kulli muslimin kama anna talabul ilmi faridatun. Wa hadzal lafzu yarwihi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memulai, ya, di kitabnya dengan mengatakan mencari, ya, kekayaan atau berusaha untuk mencari harta faridah, itu wajib bagi tiap muslim sebagaimana kewajiban ilmu, ya, kewajiban mencari ilmu. Tapi kalau kewajiban mencari ilmu itu wajib buat muslim dan muslimatin, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, tapi kalau yang ini buat bekerja, berusaha, itu hanya buat muslimin. Tapi tidak ada larangan, ya. Di dalam hadis ini melarang wanita untuk tidak bekerja, tidak ada larangan. Tapi yang paling wajib buat lelaki karena dia menjadi kepala keluarga, buat istri dan anak-anaknya. Ya, sering ada yang bertanya, Ustaz, perempuan bagaimana? Ya, perempuan tidak diwajibkan, ya, untuk bekerja sebenarnya. Ya, tapi juga tidak dilarang kalau mau bekerja. Selama, ya, banyak para ulama mengatakan itu tidak mengganggu kewajibannya, yang menjadi seorang istri yang mempunyai tugas untuk mendidik anak-anaknya di rumah dan melayani suaminya. Itu nggak ada masalah. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Ini an Rasulullah annahu qala talabul kasbi faridatun ala kulli muslimin. Ya. Sampai jam berapa, ya? Sampai selesai. Ini berapa ini yang belum selesai, ya? Ya, oke. Nanti tanya jawab saya akan mengambil ibro dari apa yang saya jelaskan tentang ini, ya. Dari awal sampai akhir ini, ya. Jadi ada 3 implikasi yang bisa saya katakan dari pembahasan kita malam ini. Yang pertama, ya, bahwa Imam Syaibani dari dulu, ya, mungkin kemudian ditegaskan oleh tokoh-tokoh Islamisasi ilmu, misalnya Prof. Al-Atas, Al-Faruqi, ya, bahwa ilmu itu tidak bebas nilai, ya. Bahkan dalam ilmu ekonomi juga tidak bebas nilai, ya, tidak bebas nilai, ya. Maka kita melakukan aktivitas ekonomi, melakukan produksi, distribusi, ya, kemudian konsumsi, itu tidak bebas nilai. Ya, dalam Islam semuanya ada kerangka syariahnya. Dari niat sampai kepada tata caranya sampai kepada tujuan, itu semuanya diatur. Ya, itu indahnya Islam. Tidak hanya mengatur dalam hal ibadah ritual, tapi juga dalam hal ekonomi. Aktivitas ekonomi, aktivitas mengelola kekayaan. Ya. Bahkan mengelola harta ini kan bakal ditanya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, Ikhwan wal Akhwat, ya. Kalau nggak salah bunyinya itu diriwayatkan oleh Tirmizi, la tazulu qadamu 'abdin, ya, yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kaki anak Adam ini nggak akan masuk ke surga di hari kiamat nanti sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama itu tentang apa? An umrihi, ya.
tentang umurnya fima afnahu, tentang umurnya, ya. Fima afnahu, diapain tuh umurnya selama dia hidup? Apa nyantai-nyantai saja atau melakukan persyarikatan di Muhammadiyah? Nah, insya Allah ini berkah gitu, kita bersyarikat, insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Itu yang kedua ya, an ilmihi. Nah ini juga ya, saya adalah orang yang dikasih karunia Allah ya untuk belajar lalu sampai level S3. Ini juga menjadi berat bebannya kepada saya karena bakal ditanya an ilmihi, tentang ilmunya, masa amila fihi, apa yang ia telah lakukan dari ilmunya yang telah dapatkan. Alhamdulillah saya bisa sharing ilmu saya kepada Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya sangat senang kalau diundang ya, karena saya bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari. Karena bakal ditanya, beban berat, semakin tinggi ilmunya semakin tinggi ya amanahnya ya. Nah yang ketiga baru tentang harta, wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fi manfaqahu, dari mana ia mendapatkannya dan bagaimana ia mengeluarkannya. Akan ditanya apa mendapatannya dengan cara yang halal dan kemudian setelah mendapatkan kekayaannya sudah halal, ngeluarin hartanya halal apa enggak? Karena ada nih dapatnya halal, dikeluarinnya enggak halal. Nah, banyak kan gitu ya, dipakai buat maksiat ya, dipakai buat nipu dan sebagainya. Ada ya yang hartanya itu tidak halal tapi dipakai kepada cara-cara yang baik. Banyak juga harta hasil korupsi dipakai buat infak, bangun masjid gitu ya. Nah, itu juga nggak baik. Yang benar adalah caranya baik, ya dikeluarkannya yang baik. Itu yang baik ya. Nah ini ya. Nah itu juga butuh ilmu ya. Kita harus belajar fikih muamalah. Ya, nggak hanya fikih wudu ya. Karena aktivitas kita itu lebih banyak aktivitas dunia ya. Kalau kita hitung ya, sholat kita itu paling diakumulasi ya, dari subuh sampai isya tambahan sama sunnah-sunnahnya ya, ambilnya 2 jam. Lebihnya hubungan kita muamalah, kerja 8 jam, muamalah aspek dunia. Tapi tidak banyak didalami tentang aspek muamalah tersebut. Ada satu kisah di kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ini tentang ihsan fil muamalah. Kita melakukan kebaikan di dalam muamalah. Jadi beliau ini menceritakan seseorang yang punya toko. Kemudian seorang ini dia mau pergi sholat dan dia meninggalkan toko ini kepada ponakannya dengan 2 barang, yang satu harganya 200 dirham, satu lagi 400 dirham, pakaian. Kemudian dia sholat, kemudian datang orang dari daerah lain datang ke toko tersebut beli barang. Yang barangnya itu yang harga 200 dinar dijual 400 dinar. Nasi pembelinya ridho, ikhlas untuk membayarnya. Ya, kemudian ketemu tuh di jalan sama yang pemilik aslinya. Dia tahu itu barangnya barang dia. Ini barang saya, belinya berapa harganya? 400 dirham. Lah, orang saya jual 200 dirham, nggak apa-apa kok, saya ikhlas karena di daerah saya harganya lebih dari itu. Tidak, pokoknya Bapak harus kembali ke toko saya. Harganya harus 200 dirham. Akhirnya datang, dia marahin tuh ponakannya. Lah kan tapi dia sudah ikhlas ridho. Antara minkum kan jelas ayatnya ya. Antara kalau udah ikhlas antara beli nggak ada masalah sebenarnya.
Akadnya sudah sesuai, sudah terpenuhi. Tapi tidak hanya terpenuhi akad, aspek ihsan, aspek adab itu menjadi penting. Akhirnya si ponakannya dinasihatin, bagaimana jika itu berlaku kepada Anda? Anda yang menjadi pembeli dan Anda tertipu bahwa sebenarnya harga barang itu tidak 400 dirham tapi 200. Mungkin kalau pada kasus Bapak ini dia menerima. Pada kasus Anda misalnya, di daerah Anda ternyata harganya tidak seperti itu. Jadi ada ihsan. Nah ini juga harus dipelajari. Nah yang kedua, ya implikasi dari yang saya jelaskan malam ini, kasab itu sebagai sarana ta'abbud ilallah, ya untuk menyembah kepada Allah, bukan sebagai tujuan. Berusaha mencari kekayaan itu bukan tujuan, tapi wasilah at-ta'abbud ilallah. Itu target utamanya. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah, jelas ya di dalam surat Az-Zariyat di mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, maksudnya menyembah di sini tidak hanya menyembah dalam aspek ritual. Ketika Anda bekerja, maka bawa aspek penyembahan itu di dalam aktivitas pekerjaan Anda. Ya, tidak berbohong, tidak melakukan korupsi, ya, tidak ngomongin orang, menjelekin teman sekerja, dan banyak lagi ya yang harus kita lakukan. Nah, jadi ta'abbud ilallah, ya, dan itu adalah the highest objective of maqasidus syariah, yang penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang ketiga adalah akhlak itu mendahului efisiensi. Ya, efisiensi ini biasanya dibahas di dalam ekonomi atau di dalam pengelolaan kekayaan itu efisiensi. Ya, antara input dan output itu ya, kalau bisa ya inputnya sedikit, outputnya banyak. Nah, itu efisien tuh. Ya. Tapi tidak sampai di situ kalau kita ngomongin tentang aktivitas ekonomi. Ada akhlak, ada moral yang membingkai aktivitas ekonomi, aktivitas pengelolaan kekayaan kita. Maka ketika akhlak, moral itu membingkai aktivitas ekonomi kita, disitulah keberkahan ya, yang Allah akan berikan kepada kita semua. Maka saya bisa katakan bahwa mencari kekayaan, berusaha untuk mendapatkan kekayaan itu adalah sesuatu yang wajib, karena pada intinya itu adalah untuk memenuhi diri kita. Ya, memenuhi diri kita sendiri adalah bentuk tanggung jawab, bentuk amanah, ya, untuk menjaga keluarga kita dan untuk membantu orang lain. Ya, ketika kita bekerja, maka yang paling pertama, yang paling wajib yang kita penuhi adalah diri kita sendiri. Hifzun nafas, menjaga diri. Karena kalau kita sakit, kita nggak bisa bekerja, dampaknya kepada keluarga dan bahkan orang lain. Maka yang paling wajib penuhilah dirimu sendiri. Baru keluarga, baru orang lain. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang harus kami keluarkan? Apa yang harus kami infakkan? Qulil afa. Apa yang berlebih? Ya, setelah kamu melakukan pengeluaran untuk dirimu sendiri. Ya, jadi Anda pun jangan egois. Ya, para suami pun jangan egois buat diri sendiri, karena perlu juga untuk memenuhi diri sendiri. Ya, mungkin ibu-ibu ya, suaminya dikasih vitamin habis kerja, dikasih susu gitu ya, dia kerjanya tambah sehat gitu loh, tambah kuat, makin semangat gitu. Ya gitu. Bukan pulang-pulang ditanya terus duitnya gitu ya, tapi ya duit tapi juga harus dikasih vitamin ya dan sebagainya biar sehat.
Itu baru buat keluarga, kemudian buat masyarakat. Jadi ada kepentingan kita bekerja. Kita berusaha itu ada kepentingannya, ya, bukan buat diri sendiri kita, tapi juga nanti buat keluarga. Yang terakhir buat umat, ya, buat umat ya dengan zakat, infak, sedekah, wakaf itu buat umat, ya, buat umat, buat keluarga, ada kita. Jadi itu yang bisa kita diskusikan pada satu paragraf ini, ya, bahwa al-kasab itu adalah suatu yang penting. Saya tutup dengan satu ayat. Surat Al-Baqarah 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum. Ya, hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah dari apa yang baik yang kamu usahakan. Nah, jelas ya. Jadi dari harta yang baik dikeluarkan kepada yang baik. Maka itulah harta yang berkah. Oke, dari saya sampai situ. Syukran ya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Mungkin yang poin besar yang bisa kita tarik adalah jika mencari kekayaan itu adalah tujuannya untuk ketaatan, maka mencari kekayaan itu adalah bagian dari ketaatan. Itu Ustaz, ya. Kemudian tadi dari cerita Al-Imam Ghazali. Muhammad bin Hasan, Ya. ternyata perjalanan keilmuannya sangat Muhammadiyah sekali, Ustaz, ya. Ya, sangat Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Jadi gurunya Abu Hanifah, pemimpin tertinggi mazhab Hanafi. Kemudian berguru ke Malik bin Anas, pemimpin tertinggi mazhab Maliki. Kemudian beliau jadi gurunya, salah satu gurunya Imam Syafi'i, Ustaz, ya. Iya. Ya. Gurunya Imam Syafi'i. Beliau jadi salah satu gurunya Imam Syafi'i. Di mana Muhammadiyah wawasan tarjinya adalah tidak berafiliasi mazhab, tapi mengambil semua pendapat mazhab, menghargai semua pendapat mazhab, kemudian ditarjih. Nah, jadi pas sekali rasanya kita membahas kitab beliau, Al-Imam Muhammad bin Hasan ini. Baik, kita buka sesi tanya jawab untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Masuk yang di Zoom. Ya, silakan Ustaz Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Dr. Rizal atas pemaparan yang tadi sangat komprehensif mengenai al-iktisab bil mal dalam Islam. Tentu kita dalam hal ini al-iktisab bil mal Islam sangat menganjurkan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan untuk semua orang Islam, seperti yang disimpulkan oleh Ustaz Abdul Latif. Mungkin kaidahnya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ya. Jadi kalau salah satu menuju ketaatan itu dengan cara kekayaan, maka at-thoriq untuk menjadi kaya itu, maka dia menjadi wajib, seperti itu. Dokter, kita mengenal bahwa dalam literatur Islam itu ada satu sahabat yang mungkin bisa kita jadikan rujukan untuk untuk mencari ataupun mengumpulkan kekayaan. Kita mengenal salah satunya yaitu Abdurrahman bin Auf. Dalam hadis Rasulullah, beliau dijamin ataupun dijanjikan surga, yang mana beliau
asyratul mubasyiruna fil jannah, ataupun 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Saya mungkin masih bertanya-tanya ya, dokter. Terkadang kita kan suka merenung gitu ketika pergi kerja, ya kan, ataupun ketika kerja itu di mobil ataupun di kendaraan, kok kita mencari duit itu gini-gini amat gitu, seharian, ya kan, kaya raya enggak, jaminan surga belum tentu gitu. Jadi dari Abdurrahman bin Auf, kira-kira disiplin apa yang mungkin bisa kita ambil, apa namanya ya, bisa kita ambil atau bisa kita contoh dari beliau, sehingga antara dunia dengan akhirat itu bisa balance gitu, ya kan. Bahkan sampai sekarang itu mungkin saya pribadi belum mendapatkan kitab-kitab ataupun buku-buku yang membedah secara konkret mengenai, kita ketahui Abdurrahman bin Auf itu kan seorang bisnismen gitu ya, yang sangat kaya raya, bahkan konon katanya kekayaannya itu ribuan triliun. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang itu kayak Elon Musk-nya lah. Ya, tapi tentu cara bisnisnya Elon Musk itu tidak sama dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi mungkin kita harus contoh beliau, apa disiplinnya sih, apa rahasia beliau itu supaya antara kekayaan dan juga nilai-nilai akhirat itu bisa berjalan barengan sampai Allah menjamin beliau surga, kayak gitu. Mungkin itu dokter jadi pertanyaan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu Ustaz Abdul Latif. Betul kan? Satu dulu ya. Oke, syukron ya Ustaz Ikhwan. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya juga ada satu kajian untuk sahabat-sahabat yang kaya. Apa sih yang membuat mereka menjadi kaya gitu ya, dan semakin kaya? Nah, itu perlu menjadi kajian. Padahal uangnya diinfakkan, disedekahkan itu dengan yang sangat luar biasa, tapi mereka tidak takut tuh jadi miskin. Coba kita lah sendirilah. Sekarang saya minta bapak-bapak infak gitu ya, 500.000 sekarang gitu. Masih ada yang mikir juga tuh, ragu-ragu gitu ya. Ada nggak yang nggak ada tuh gitu ya. Ada, tapi mereka ketika Nabi bilang kita mau wakaf ini, para sahabat itu berbondong-bondong. Yang paling pertama menurut saya adalah keimanan. Ini amal soleh, nirwajul soleh. Sebaik-baik harta yang dikelola, ya, itu adalah yang dikelola oleh orang-orang yang soleh. Ketika keimanan kita tinggi, maka itu akan berbanding lurus ya, dengan apa yang akan kita lakukan. Maka syarat untuk menjadi kaya, pertama, pertinggi keimanan. Ya, ketika keimanan kita itu tinggi, maka aspek perintah tentang benevolence ya, filantropi atau kedermawanan itu tidak menjadi pikiran. Tidak hanya Abdurrahman bin Auf, para sahabat itu berlomba-lomba. Umar bin Khattab itu sangat iri dengan Abu Bakar As-Siddiq tentang sedekah. Gak pernah bisa ngalahin Abu Bakar As-Siddiq kalau tentang sedekah. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf, keimanan. Kalau dia tidak, imannya tidak kuat, dia nggak mau tuh berhijrah ke Madinah. Harta saya di Madinah saya tinggalin. Datang ke Madinah miskin Abdurrahman bin Auf. Tapi tidak berselang lama karena memang dia sudah mempunyai karakter bisnis entrepreneurship. Itu gampang sekali. Tunjukin saya pasar aja. Saya nggak mau dikasih duit sama suku Ansor. Ya, saat bin Ubadah bin Al-Ansor itu mau ngasih duit sampai mau ngasih istri. Tunjukin pasar aja. Tidak lama, barang selama
jadi kaya lagi. Tapi keimanan. Yang kedua, dunia tidak nomor satu. Yang nomor satu adalah akhirat. Di dalam surat Al-Qasas 77 itu udah jelas tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqi fima ataqallahu darul akhir. Yang paling utama itu adalah yang kita cari adalah karunia akhirat. Tapi penggalan selanjutnya ayatnya adalah wala tansa nasibaka. Jangan lupa Anda itu hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Anda hidup di dunia. Maka berusaha di dunia untuk akhirat. Jadi dunia itu sebagai wasilah untuk mencapai tujuan utama. Bukan dunia yang menjadi tujuan utama. Sahabat-sahabat kita termasuk Abdurrahman bin Auf, tujuannya bukan dunia, tapi tujuannya akhirat. Jangan kebalik. Akhirnya makanya tadi kita bangun gini-gini banget nih gue kerja. Nggak kaya, nggak miskin. Terlalu banyak komplain sama Allah jadinya. Karena tadi tujuan kita dunia. Berbeda kalau kita tujuannya akhirat. Selalu ada hikmah ya, dari apa yang Allah karuniakan kepada kita. Saya selalu kalau ada kejadian apa-apa ya saya ambil hikmahnya aja. Pasti ada sesuatu gitu ya. Allah memberikan, kadang menurut kita itu buruk, tapi menurut Allah itu belum tentu buruk, menjadi sesuatu yang baik. Ya kalau saya cerita saya sampai sini itu, kalau saya mau kesel ya saya kesel ya kan. Gitu. Saya kan di PHK gitu ceritanya ya, kalau mau cerita ya, saya di PHK waktu saya di Indonesia itu saya di PHK di kampus saya yang dulu. Jadi bukan saya mengundurkan diri, tapi saya ambil hikmahnya. Tiba-tiba saya dapat surat panggilan untuk bekerja di IUN. Jadi semuanya ada hikmahnya. Menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah tidak. Jadi jadikanlah akhirat itu menjadi yang utama dan dunia itu menjadi wasilah untuk menuju akhirat. Nah, di antara wasilahnya adalah dengan zakat, wakaf, infak, sedekah. Ya. Sahabat itu kalau udah ngomongin infak, sedekah, wakaf dulu berbondong-bondong. Ada satu sahabat yang akhirnya itu saya kasih nama buat anak saya. Namanya Qaisun. Anak dari kepala suku Ansor, Sa'ad bin Ubadah al-Ansori. Ada yang kenal ya, Qais? Kenal Bapak Qais? Ini sahabat yang jarang orang tahu. Makanya namanya jarang yang pakai nama Qaisun itu. Karena jarang dikenal. Padahal dia ini orang kaya nomor 1 di Madinah. Ya. Beliau ini ajudannya Nabi. Kalau antum baca di literatur sejarah, Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini ajudannya Nabi. Selalu ada di samping Nabi ketika berperang. Orangnya gede, ganteng. Ya. Dan gak pernah miskin, kaya terus. Tiap hari kerjanya nyari orang yang mau berhutang. Nyari orang mau berhutang sampai diomongin sama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini anak bisa bikin miskin orang tuanya. Tiap hari nyari orang yang berhutang, nanti selama dibayar sudah saya halalkan uangnya. Ini ada juga sahabat kami yang kayak gini, mungkin dia menganut itu, karena ada hadisnya juga gitu ya. Orang yang berhutang itu selama dia berhutang dan belum bayar ke Anda, maka itu jadinya adalah sedekah. Dan sedekah baru memberikan hutang, dan sedekah itu lebih besar ya, memberikan hutang pahalanya. Ini mungkin menggunakan itu ya. Nah, semakin kaya. Jadi dia tidak mikir dunia lagi. Itu akhirat. Tapi karena dia mikirin akhirat, Allah kasih tambah lagi. Ya, tiap hari tuh ada yang minjem 1.000 dirham, bayar, enggak dia nggak mau, udah sayang lagi. Itu aja tiap kerjanya tiap hari. Dan dia semakin kaya itu, si Qais bin Sa'ad pada sangat luar biasa. Nah, itu yang belum kita bisa implementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari kita.
Tapi kalau benar itu diimplementasi, benar terjadi. Karena ada sahabat kami yang begitu. Tanya Dokter Zaldi. Ya, saya termasuk objeknya. Ada banyak tuh. Ya. Kerjanya nyari utang. Jadi kalau Anda mau ngutangin, jangan berharap ya Anda itu akan kembali uangnya. Ya, karena ngeri utang itu sebenarnya kalau dalam kajian fikih dia masuknya akad tabaruk, akad tolong menolong. Ya. Ya, bukan akad bisnis nih ya. Kalau ngutang itu bukan akad bisnis, akadnya tabaruk, akad tolong menolong. Kita kasih. Jadi jangan berharap akan kembali. Kalau mereka dapat kembali, alhamdulillah gitu. Jadi kalau Anda mau mikir ngasih utang yang banyak, Anda harus pikir dulu nih. Ya, jangan sampai hatinya masih ragu. Kalau mau ngutangin, hatinya kalau bisa sudah jangan ragu lagi. Jangan ragu untuk tidak kembali gitu ya. Itu kuncinya ya. Ya, karena akhirnya dampaknya nanti silaturahimnya terputus dan sebagainya. Akhirnya masuk ke pengadilan dan sebagainya. Jadi tentang kuasa utang aja di fikih itu dibahasnya sangat luar biasa. Jadi masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari selain aspek ibadah. Ya, tadi belajar dari Abdurrahman bin Auf, ya. Sampai dinasihatin kan. Yang sepertiga itu Abdurrahman bin Auf apa sahabat? Sepertiga wasiat. Kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf. Hah? Siapa tadi? Enggak. Jadi kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf juga tuh. Dia mau ngasih uangnya semua buat orang. Kata Nabi jangan. Sepertiga itu maksimumnya sepertiga karena masih ada keluarga yang kamu tinggalkan. Ya, jangan kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan miskin. Itu nasihat Nabi. Ya, ya, makanya akhirnya muncul juga wakaf. Wakaf itu tidak hanya wakaf publik, ada wakaf keluarga. Nah ini yang sekarang banyak ditinggalkan, banyak dilupakan, wakaf keluarga. Padahal banyak sahabat yang melakukan wakaf keluarga tuh. Ya, dia mewakafkan hartanya, asetnya untuk kemaslahatan keluarganya, tujuan rahasia akan datang. Ya, itu terjadi. Ya. Itu terjadi seperti cerita Ismail Razi Al-Faruqi. Ismail Al-Razi Al-Faruqi, tokoh Islamisasi, dia menceritakan bahwa selama hidupnya selalu mendapatkan wakaf dari Umar bin Khattab. Wakaf keluarganya Umar bin Khattab. Nama beliau kan Ismail Razi Al-Faruq. Ya, jadi dia termasuk keturunan dari Umar bin Khattab dan dia mendapatkan ya wakaf Umar yang ada di Palestina. Wakafnya hasil wakaf dari wakaf keluarga. Jadi itu ya. Yang ketiga yang tadi ya kemaslahatan. Ya. Para sahabat melakukan harta-harta yang ya dapatkan itu semuanya memiliki dampak impactful ya. Kalau di jurnal itu ya jurnal yang impactful yang berdampak katanya gitu. Nah, perbuatan juga ya kekayaan yang kita miliki itu yang kita berikan, yang kita kelola itu harus berdampak, memberikan kemaslahatan pada umat. Nah itu yang bisa saya berikan tadi ya, iman, kemudian apa tadi ya, setelah iman tujuan utamanya adalah ayat ketiga adalah kemaslahatan. Ya, maslahat. Ya, masalah di dunia wal akhirah. Jadi memberikan kemanfaatan di dunia wal akhirah. Itu saja dari saya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Bagaimana, Bapak Ibu? Mungkin Ibu-ibu? Atau kita cukupkan dulu? Silakan, Ustaz. Buku itu kan tebal. Yes. Kayaknya ini baru manual aja ini. Malu-malu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Ini baru pengenalan ya. Jadi mungkin akan ada siri berikutnya.
Cuma untuk usul, karena nanti kita akan membahas buku turath yang banyak dengan pemateri yang berganti-ganti. Kalau bisa kita padatkan, contohlah satu sesi itu habis satu buku. Ya minimal mungkin untuk summary saja gitu kan. Sebab kalau tidak kita harus melanjutkan buku ini dengan next session dengan Prof gitu kan. Karena itu baru pembukaan aja kan. Kita belum bicara tentang madmun Alkitab secara komprehensif. Jadi mungkin nggak tahu nih apakah was the next session. Kalau ada mungkin bisa kita buatkan jadwal seperti jadwalnya Ustadz Muntaha, Dr. Muntaha. Nah, mungkin panitia atau majlis yang bersangkutan yang memutuskan mana sesi yang topik yang bersesi, mana topik yang sekali sesi habis gitu ya. Jadi mungkin juga nanti bisa diskusikan dengan pematerinya buku apa yang akan dibahas, berapa kali sesi akan disampaikan. Jadi mungkin dalam jadwal kita tuh ataupun dalam pendahuluan jadwal topik yang sedang dibincangkan ada dibawakan oleh moderator, ini akan dibahas dalam 4 sesi atau 3 sesi ke depannya gitu. Dan insya Allah tadi bukunya sudah di-download itu ya di Maktabah Nur, dapat Ustaz. Cuma kebanyakan kita ini kan Arabic illiterate. Artinya dari karena buku itu berbahasa Arab, apakah sudah ada bukunya yang versi bahasa Indonesia? Belum ada. Mungkin juga usulan gitu ya. Kalau memang nanti bisa ketika dibuatkan summary, ya poin-poinnya aja. Mungkin ada 5 bab 1 isinya ini, bab 2 ini. Mungkin tapi harus ekstra kerja bagian majlisnya lah gitu kan. Biar manfaatnya boleh lebih ketika dibawa pulang pun bisa dirujuk gitu kan ya. Itu aja mungkin suggestion. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz Latif yang jawab ini. Ya. Terima kasih Ustaz Fantoni atas usulannya. Ya, memang untuk terkait dengan kajian ini, insya Allah memang rencana akan berseri. Dan kitab Iktisab ini Sebulan sekali ya? insya Allah dirancang 1 bulan 1 kali. Kemudian kita punya 2 insya Allah. Yang pertama kajian kitab ini dengan Ustaz Rizal, dan yang kedua melanjutkan kajian Bulughul Maram. Hadis fikih dengan Ustaz Dr. Muntaha. Itu juga 1 bulan 1 kali. Jadi antara 2 minggu itu yang berseri, dan yang tidak berseri itu antara keduanya. Contoh, insya Allah tanggal 7 Februari itu Bulughul Maram. Kemudian minggu depannya tanggal 14 insya Allah itu fikih puasa. Nah, karena tanggal 18 insya Allah puasa, jadi insya Allah spoiler nih, 14 Februari insya Allah fikih tarjih Muhammadiyah tentang tuntunan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya kira itu saja insya Allah. Nah, jadi rencana insya Allah akan kita selipkan di antara 2 seri ini. Ustaz-ustaz kita, dokter-dokter kita yang ada di kampus-kampus yang ada di Malaysia, kita serap ilmunya jadi bermanfaat, manfaatnya tersebar untuk warga orang kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang online apakah kira-kira ada? Kita lihat. Tadi alhamdulillah ada 13 paling banyak tadi. Alhamdulillah. Belum ada yang komen apa-apa. Ya. Screen share-nya. Gini, pakai apa ini? Ini pakai remote. Oke, tidak apa-apa. Oke, ada lagi? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah atas ilmu yang telah disampaikan, materinya mudah-mudahan tetap bisa lanjut, dan kita doakan mudah-mudahan tangan untuk cepat sembuh. Amin. Ya, untuk sebenarnya ini kan sudah saya lakukan di Indonesia ya, dan sudah khotam di masjid kompleks saya. Setiap habis kajian biasanya saya sudah membuat resume, dan itu akan saya share biasanya resume tersebut. Jadi setiap pembahasan sudah saya resume dengan terjemahannya dan konteks kekinian gitu ya, biar
bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca. Dan ini sebenarnya sudah dalam tahap akhir penerjemahan kitab ini. Mungkin dalam kira 1 bulan ini sudah selesai kitab ini dalam bahasa Indonesia. Karena saya rasa kitab ini penting untuk dibaca bagi mereka yang tidak memahami bahasa Arab. Karena ini tentang ngomongin harta, kita tidak bisa lepas dari harta. Ya, semuanya pasti menggunakan harta, menggunakan duit, gitu ya. Tapi kan perlu dengan pengelolaan yang sesuai dengan syariah. Nah, buku ini juga tadi saya bilang di awal, bukunya ini sebenarnya itu oleh kegelisahannya beliau. Zaman itu, zaman Harun al-Rasyid itu lagi kaya-kayanya, kegemilangan. Banyak juga yang udah lupa, ya, dekat sama Allah. Dan ini kejadian nanti di tahun-tahun selanjutnya tuh, daulah-daulah selanjutnya, ya, itu jatuh itu karena harta, ribut sana sini, internal rebutan harta, ya, sampai lupa bahwa harta itu hanya titipan. Ya. Balik lagi kita ke konsep istikhlaf kalau dalam ekonomi Islam, istikhlaf dari kata khalafah juga. Khalifah kan kita khalifah kan. Nah, di antara turunan dari bentuk khalifah itu, ya, kita diamanakan harta. Jadi harta itu bukan milik kita. Harta itu dalam konsep ekonomi Islam itu absolut dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita pegang sekarang dalam bentuk ringgit, dalam bentuk aset itu milik Allah, itu amanah dari Allah. Maka ketika itu sebagai amanah dari Allah, maka kita harus memegang dan mengelolanya sesuai si pemiliknya. Ya, kalau kita tidak mengelola sesuai dengan pemiliknya, itu tidak amanah namanya. Maka nanti akan ditanya di surga, di akhirat. Anda tidak amanah. Orang saya suruh kalau Anda sudah hartanya sudah mencapai nisab zakat, bayar zakat. Loh, Anda nggak bayar zakat. Anda tidak amanah mengelola harta saya, kata Allah. Masuk neraka. Orang kalau sudah meninggal, hartanya itu dibagi secara faraid, secara warisan Islam. Ini nggak dibagi secara faraid. Allah nggak adil. Harusnya laki sama perempuan sama, dapat satu-satu. Padahal Allah udah jelas didakarin itu harus dipercayai 2:1. Nah, ini kalau berbicara rasionalitas versi keimanan. Allah nggak adil, orang harus satu-satu. Ada. Kalau bahasa kisah ada logical prinsipnya. Kenapa Allah mensyariatkan itu 2:1? Di antaranya karena kepala keluarga itu laki-laki. Perempuan kalau sudah diceraikan misalnya, itu kan baliknya lagi ke orang tuanya. Orang tuanya lagi yang menafkahkannya. Atau kalau tidak ada orang tuanya, saudara-saudarinya yang membantu menafkahinya. Berbeda dengan laki-laki. Dia harus independen. Nah, itu tadi ya. Tuhan. Jadi harta itu kalau di mindset kita dalam Islam, ya harta itu bukan milik kita. Lagi-lagi itu amanah dan menjadi tanggung jawab kita. Nahnu insan mas'ulun, kalau kata kiai saya. Kita ini adalah manusia yang diberi tanggung jawab. Banyak tanggung jawab kita. Tanggung jawab syariah disebut mukallaf. Kita manusia mukallaf. Tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab mengelola dunia ini. Makanya semua ciptaan Allah menolak. Ini bodoh sekali manusia mau menerima tanggung jawab yang sangat besar ini. Ya, itulah kita ya manusia. Ya. Maka kalau untuk selamat nantinya udah berpegang teguh ya kepada syariat Islam, insya Allah kita selamat. Syariat Islam itu tidak hanya tentang fikih ya. Ada 3 aspek yang kita pelajari biasanya, ya tentang akidah, ya, tentang aspek aturan-aturan praktis ya dalam fikih, dan yang ketiga tentang akhlak. Ya, ini harus semuanya terpenuhi, tidak terpisah-pisah. Jangan sampai ibadahnya bagus tapi akhlaknya tidak baik. Itu juga tidak mencerminkan ya muslim yang kafah. Itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat ya bagi diri saya dan bagi bapak-bapak ibu sekalian. Insya Allah kita akan sambung lagi di bulan depan. Ya,
di paragraf selanjutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bulan depan sudah Ramadan, Ustaz. Cuti ya, habis lebaran berarti. Kita lanjut insyaallah sesi selanjutnya. Baik, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Sedikit pengumuman, alhamdulillah malam ini kita ada sponsor dari Dapur Pentol Bahuda. Alhamdulillah. Ini silakan dinikmati. Mari kita tutup. Harusnya dipasang di sini sponsor di TV-nya gitu. Next session. Iya, Sponsored by. iya sponsor by. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang mohon maaf. Rasulullah wa basyirul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran Ustaz Latif. Syukran Ustaz. Ustaz wasit dengan wasit, Ustaz Tol dengan lupa.